Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pradana dari Prodi D4 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian Arduino, yaitu rangkaian RTC Basic, yang mana merupakan tugas dari praktik teknik digital. Nah, pertama-tama kita akan membuka sebuah rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan rangkaian RTC yang menggunakan Arduino dan IC RTC. Pertama-tama saya akan mengenalkan beberapa komponen yang ada pada rangkaian ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan rangkaian yang pertama, yaitu RTG basicnya, yaitu dengan seri DS1307. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu RTC. RTC atau bisa disebut dengan real time clock merupakan jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai hitungan detik hingga tahun dengan sangat akurat dan dapat menyimpan data waktu tersebut secara real time. Karena jam tersebut bekerja secara real time, maka setelah proses hitung waktu dilakukan, output datanya langsung disimpan atau dikirim ke device lain melalui sistem antarmuka. Nah, RTC ini dilengkapi dengan baterai sebagai pensuplai daya pada chip, sehingga jam akan tetap up to date walaupun komputer dimatikan. Pada RTC dinilai cukup akurat sehingga pewaktu atau timer, karena menggunakan osilator kristal pada rangkaiannya. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kaki-kaki RTC ini. Yang pertama ada SCL. Nah, SL ini berfungsi sebagai saluran clock untuk komunikasi data antara microcontroller. Kemudian ada SDA, di mana SDA ini berfungsi sebagai saluran data untuk komunikasi data antara microcontroller juga. Kemudian ada VBAT, berfungsi sebagai saluran energi listrik dari baterai eksternal. Itu nih. Nah, yang terakhir ada X1 dan X2 yang merupakan saluran clock yang bersumber dari kristal eksternal. Nah, kristal eksternal ini apa? Kita akan membahasnya. Nah, kristal eksternal ini adalah kristal atau ekstal yang mana adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan sebagai pembangkit frekuensi tinggi. Kristal ini juga besar manfaatnya dalam sistem digital karena digunakan sebagai clock untuk transfer data. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu menggunakan Arduino Uno R3. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin input dan output digital, di mana 6 bit input tersebut dapat digunakan sebagai output WWM, yaitu ini. Dan 6 bit input analog. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan port Arduino Uno komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Nah, Arduino versi Uno ini berbeda dengan semua port sebelum-sebelumnya dalam hal koneksi USB to serial, yaitu menggunakan fitur Atmega 8U2 yang diprogram sebagai konverter USB to serial. Berbeda dengan port sebelumnya yang menggunakan chip FTDI di reverse USB to serial. Nah, untuk menjalankan program RTC ini, kita memerlukan codingan untuk menghasilkan output yang diinginkan dan untuk menjalankan semua bagian-bagiannya dengan baik. Nah, kita akan saya akan menunjukkan codingan untuk rangkaian ini, yaitu dengan menggunakan software Arduino IDE. Nah, di sini merupakan codingan dari rangkaian tersebut.
rangkaian tadi, dimana ini ada library dari header, kemudian void setup yang di dalamnya merupakan untuk merunning rangkaian tersebut. Dan ini ada pilihan if dan else, dimana untuk if yaitu ketika RTC mati, dan else ketika RTC running. Kemudian ada void loop. Void loop ini biasanya digunakan untuk perulangan, sehingga untuk menghentikan perulangan ini harus dimatikan dulu komputer atau rangkaiannya. Di dalam void loop ini ada datetime, dimana di dalamnya ada tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Kemudian ada delay. Ini berfungsi untuk memberi jeda antara data satu, data 2, dan data lainnya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan mensimulasikan dalam software Porteus ini. Oke, kita akan merunnya dan apa yang terjadi. Nah, dapat dilihat di fitur terminal terdapat tahun, bulan, tanggal, dan jam atau waktu. Ini tandanya RTC ini berfungsi sebagai waktu atau timer. Nah, di sini SL dan SDA ini dihubungkan ke Arduino melalui pin analog in, yang dimana SCL ini dihubungkan ke A5 dan SDA dihubungkan ke A4. Kemudian untuk outputnya menggunakan digital BWM, yang mana untuk pin 1 itu untuk RSD, dan pin 2, pin 0 untuk TSD, dan menghasilkan output sebagai berikut. Dan ini terdapat jeda antara data 1, 2, dan lainnya. Itu merupakan fungsi dari codingan di sini, delay. Nah, sekian penjelasan simulasi RTC basic dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Eri Subagio dari Prodi D4 Teknik Elektronika. Ya, kali ini saya akan membahas dan menganalisis tugas pada mata kuliah Teknik Digital. Yang akan saya bahas kali ini yaitu rangkaian Arduino Uno ADC with LDR. Sebelum saya bahas, saya akan menjelaskan apa itu rangkaian ADC. Rangkaian ADC adalah kepanjangan dari Analog to Digital Converter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang digunakan pada rangkaian tersebut, yaitu yang pertama adalah Arduino Uno tipe R3, yang kedua MinRes dengan string 10K, dan torch LDR. Pada komponen torch LDR ini digunakan sebagai sensor cahaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pin yang terdapat pada Arduino Uno ini. Pada pin A0 berfungsi untuk membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan dan temperatur, dan mengubahnya menjadi nilai digital dan dapat dibaca oleh mikroprosesor. Kemudian pada komponen yang terhubung pada RxD, pin 0 bisa disebut sebagai receive atau sebagai input. Pada pin 1 TXD disebut sebagai transmit
atau juga bisa disebut output. Kemudian saya akan memperlihatkan program yang digunakan pada rangkaian ADC tersebut. Pada void setup digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Pada serial begin digunakan untuk menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui port serial. Kecepatan yang umumnya digunakan adalah 9600 bit per detik. Kemudian pada serial print digunakan untuk mengirimkan data ke port serial. Jika datanya kita masukkan ke port serial, maka yang dikirimkan akan menyesuaikan format tersebut. Kemudian yang terakhir adalah delay. Bilangan ini mempresentasikan waktu, diukur dalam milidetik. Program harus menunggu sampai pindah ke baris kode berikutnya ketika bertemu fungsi ini. Pada delay tersebut adalah bernilai 1000. Ya, kemudian saya akan mencoba untuk run pada rangkaian tersebut. Mohon maaf dikarenakan rangkaiannya tidak muncul saat saya record, maka saya akan menampilkan screenshot pada rangkaian tersebut. Jadi inilah hasil yang muncul pada virtual terminal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Emir Pasya dari kelas GK2 dengan NIM 21507334110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada rangkaian LED animation pada tugas teknik digital. Rangkaian LED animation adalah rangkaian yang terhubung dengan serangkaian LED yang saling berhubungan dan ketika diaktifkan akan membentuk suatu formasi secara bergantian yang seakan-akan seperti animasi. Seperti yang kita lihat di sini terdapat 8 buah LED yang dirangkai secara common katoda, di mana katoda dari setiap LED disambungkan pada ground dari Arduino. Sedangkan anoda dari LED di sini terhubung dengan Arduino untuk mendapatkan arusnya, yang juga namun terlebih dahulu dihubungkan melalui resistor ini. Resistor di sini berfungsi sebagai penghambat arus atau pembatas arus yang dapat bernilai macam-macam. Namun pada rangkaian ini semuanya bernilai sama, yaitu 100 ohm. Semakin besar nilai hambatan resistor, maka akan semakin redup nyala dari LED tersebut. Rangkaian LED ini dirangkai secara common katoda, memiliki maksud karena pada program yang akan dibuat menggunakan prinsip aktif high, di mana bila diberikan logika high atau 1, LED akan menyala. Demikian sebaliknya, nyala LED akan padam bila diberikan logika low. Seperti ini kita jalankan. Ya, ini pada LED yang menyala dapat kita lihat, kita tidak dapat melihat, namun pada program di baliknya tersebut akan memberikan logika 1 atau high, dan yang padam diberikan logika low atau 0. Mari kita lihat, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada pemrograman yang terdapat di dalam Arduino Uno ini. Oke. Di sini adalah program yang terdapat dalam Arduino tersebut.
Yang pertama kita lihat terdapat DDRD dengan 225 ini memiliki maksud untuk mendefinisikan PORTD sebagai yang disebut itu adalah sebagai input atau output. Di sini di DDRD diberikan nilai 255 yang mana 8 buah pin tersebut tadi, 8 buah pin atau LED 8 buah pin yang terdapat di Arduino ini diberikan logika, diberikan nilai 1, artinya PORTD tersebut didefinisikan sebagai port atau pin output. Sementara itu, bila diberikan nilai 0, maka pin atau port tersebut didefinisikan sebagai input. Setelah didefinisikan sebagai input atau output, port PORTD digunakan untuk memberikan nilai data output, apakah 1 atau 0, apakah high atau low. Pada saat diberikan nilai data 1, maka akan mengeluarkan tegangan untuk menyalakan LED tadi. Sedangkan bila data bernilai 0, maka tidak ada tegangan yang keluar dan nyala LED kemudian akan padam. Untuk variabel data LED pada LSB dan MSB di sini di LSB di sini memiliki nilai 1 atau ya seperti ini. Sedangkan pada MSB memiliki nilai 0 atau dalam itu, di mana data LED merupakan representasi nilai data yang akan digunakan untuk mengatur LED mana yang menyala dan padam. Nyala LED bergeser dari LSB atau least significant bit ke MSB atau most significant bit, yang mana dikonfigurasikan bahwa pin 0 Arduino Uno sebagai LSB dan pin 7 sebagai MSB. Kemudian terdapat delay di sini. Delay digunakan untuk memberikan jeda eksekusi dari satu line ke line selanjutnya dalam program. Durasi delay di sini memiliki satuan dalam milisecond. Dengan kata lain, 1000 milisecond di sini sama dengan 1 detik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.